Seringkali kita percaya, dunia berubah ketika manusia menciptakan mesin baru, mengumpulkan kekayaan besar, atau menemukan penemuan yang mengguncangkan peradaban. Namun, bagaimana jika saya katakan, dunia di sekitar Anda dapat berubah total hanya karena Anda mengubah cara berpikir? Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi disitulah letak kekuatannya. Tindakan sederhana memusatkan perhatian pada diri sendiri bisa mengubah arah hidup Anda sepenuhnya. Saya menemukan kebenaran itu dengan harga yang tidak murah. Ada masa ketika saya percaya bahwa untuk maju, saya harus mengikuti suara-suara paling keras, nasihat paling mendesak, dan opini yang paling kuat. Namun semakin saya berusaha memenuhi ekspektasi luar, semakin saya merasa kehilangan arah. Hidup saya seperti kapal tanpa kompas, terombang-ambing oleh badai keadaan, sampai akhirnya saya berhenti. Saya membungkam dunia luar dan mendengarkan suara yang selama ini terabaikan, suara hati saya sendiri. Di dalam keheningan itulah saya menemukan kekuatan luar biasa. Keheningan yang bukan kosong, melainkan ruang jernih untuk bertanya kepada diri sendiri. Apa yang sebenarnya saya inginkan dari hidup ini? Saya pernah berada di titik nol, tanpa uang, tanpa arah, dikelilingi keraguan. Banyak orang menyarankan saya menyerah. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, saya memilih diam. Dan di sanalah saya menemukan kejelasan. Setiap orang, cepat atau lambat, harus memutuskan. Apakah mereka akan hidup sebagai cerminan harapan orang lain, atau berani menempuh jalan hidup yang autentik? Mungkin Anda pernah merasa tertinggal, meragukan diri sendiri karena orang lain tampak lebih jauh di depan. Namun saya belajar, kebenaran sejati tidak datang dari suara yang berteriak, melainkan dari bisikan lembut di dalam diri. Pertanyaan sederhana, apa yang sebenarnya ingin saya bangun dalam hidup ini, telah mengubah nasib banyak orang. Saya melihat mereka yang kaya kehilangan segalanya karena tidak pernah berhenti untuk bertanya pertanyaan ini. Dan saya juga menyaksikan orang biasa menciptakan keajaiban hanya karena mereka berani mendengarkan diri sendiri. Keheningan bukan kelemahan. Dalam keheningan, Edison menemukan bola lampu. Lincoln menulis pidato yang mempersatukan bangsa. Dan saya sendiri menemukan tujuan hidup saya. Ketika Anda berhenti menilai diri dari standar orang lain, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda mulai mendengar satu-satunya suara yang tahu kebenaran. Suara Anda sendiri. Tanpa kejernihan batin, hidup Anda hanya akan menjadi reaksi terhadap keadaan. Anda akan terombang-ambing oleh kebetulan, bukan dikemudikan oleh keputusan sadar. Sebelum melangkah lebih jauh, biasakanlah keheningan. Dengarkan diri Anda. Tanyakan dengan jujur, apa yang sebenarnya ingin saya bangun dalam hidup ini? Karena ketika jawaban itu datang dari dalam, tidak ada kekuatan eksternal yang mampu menghentikan Anda. Saya telah menemukan banyak orang kaya yang hidupnya kosong. Kantornya mewah, berangkas penuh uang, tapi mata mereka gelisah. Mereka tawanan di dalam sangkar pemas. Sebaliknya, saya juga bertemu orang yang tidak memiliki apa-apa, namun memiliki tekad baja. Andrew Carnegie adalah salah satunya. Ia lahir miskin, namun sejak awal sudah tahu siapa dirinya dan apa yang ingin ia bangun. Kekayaan sejati, katanya, tidak dimulai dari uang, melainkan dari visi dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Orang seperti itu tidak gentar menghadapi kerugian. Dia tidak menilai dirinya dari tepuk tangan publik, tapi dari kekuatan karakternya sendiri. Inilah fondasi sejati yang membuat seseorang tak tergoyahkan. Henry Ford memahami hal yang sama, bahwa pikiran adalah lahan utama. Jika diolah dengan benar, kemakmuran akan tumbuh secara alami. Dan disitulah perbedaannya. Mereka yang sukses sejati membangun kekayaan dari dalam. Bukan dari validasi, bukan dari tepuk tangan, bukan dari keberuntungan. Saya juga pernah bermimpi tentang kesuksesan demi pengakuan. Namun setelah semua kejatuhan, saya sadar, tidak ada hal eksternal yang bisa mengisi kekosongan batin. Tanpa tujuan yang jelas, setiap kemenangan terasa hampa. Sebaliknya ketika seseorang menemukan kekayaan batinnya, kejernihan pikiran, karakter yang kuat, tujuan yang bermakna, dan keberanian untuk tetap teguh,
Setiap langkahnya menjadi kokoh. Dia membangun istana di atas batu, bukan di atas pasir. Tanpa kekuatan batin, kesuksesan hanyalah ilusi rapuh, siap runtuh oleh hembusan kecil. Berapa banyak kesempatan yang Anda biarkan lewat hanya karena seseorang mengatakan itu mustahil? Saya juga pernah ditertawakan. Dibilang mimpi saya terlalu besar, terlalu mustahil. Namun saya belajar satu hal penting. Rasa takut bukan datang dari besar kecilnya rintangan, tapi dari besarnya fokus yang kita berikan pada ketakutan itu sendiri. Ketika Anda berhenti menatap hambatan dan mulai melihat tujuan, segalanya berubah. Karena pada akhirnya, dunia luar akan menyesuaikan diri dengan kekuatan batin Anda, bukan sebaliknya. Saya memejamkan mata dan membayangkan dengan jelas bagaimana rasanya ketika segalanya berjalan sempurna. Dalam benak saya, setiap wawancara berjalan sukses. Buku-buku saya selesai ditulis, dan ribuan orang berubah hidupnya karena kata-kata itu. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Rasa takut yang selama ini menekan perlahan kehilangan cengkramannya. Saya menyadari yang melumpuhkan manusia bukanlah kenyataan objektif, melainkan cerita yang mereka ciptakan sendiri di dalam pikiran. Saya telah menemukan banyak pria jenius, penuh ide-ide luar biasa. Namun tak satu pun mewujudkan gagasannya semata karena seseorang bilang itu terlalu berisiko. Saya melihat seniman berbakat meninggalkan karya agung mereka demi rasa aman yang hampa. Mereka tunduk pada ketakutan akan penolakan, padahal yang sebenarnya mereka serahkan adalah panggilan sejati hidup mereka. Ketakutan adalah pencuri paling licik. Dia mencuri impian dan lebih dari itu. Dia meyakinkan kita bahwa kita hanya sedang berhati-hati. Berapa banyak hidup berharga terbuang sia-sia atas nama kewajaran yang sebenarnya hanyalah bentuk penyerahan diri yang terselubung. Saya belajar dari pengalaman pribadi dan dari para tokoh besar yang saya temui, bahwa rasa takut surut ketika kita mengalihkan fokus. Andrew Carnegie berkata, jauh sebelum membangun kerajaannya, dia telah memvisualisasikan masa depan itu ratusan kali dalam pikirannya, hingga keyakinannya pada visi itu lebih kuat dari hambatan apapun. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum bola lampu menyala. Namun setiap kegagalan ia anggap sebagai satu langkah menuju keberhasilan. Bukan karena dia tidak takut, tapi karena dia menolak memberi makan rasa takut. Prinsip inilah yang membuat saya terus maju. Setiap penolakan bukan akhir, melainkan penundaan. Setiap kemunduran hanyalah satu halaman menuju bab kemenangan. Berapa banyak dari kita menyerah terlalu cepat? Karena percaya satu kegagalan berarti akhir segalanya. Padahal, setiap hambatan hanyalah bagian dari proses besar yang sedang membentuk ketangguhan kita. Rasa takut tumbuh subur dari perhatian. Semakin Anda menatap masalah, semakin besar ia tampak. Tapi ketika fokus Anda beralih pada solusi, hambatan itu mengecil dan keberanian mulai tumbuh. Keberanian sejati bukan ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan sadar untuk terus melangkah meski rasa takut hadir. Berhentilah menatap apa yang bisa salah. Mulailah memvisualisasikan apa yang bisa berjalan benar. Pupuk visi itu setiap hari. Inilah latihan mental yang mengubah orang biasa menjadi legenda. Ketakutan bersembunyi di sudut-sudut pikiran, mencuri impian kita tanpa perlawanan. Saya pun pernah berdiri di depan peluang besar, namun ragu, takut gagal, takut dihakimi, takut malu. Hingga saya sadar, ketakutan tumbuh karena kita memberinya ruang. Saya melihat banyak orang brilian hancur, bukan karena kurang kemampuan, tapi karena mereka mendengarkan ketakutan lebih daripada intuisi mereka sendiri. Saya teringat saat pertama kali hendak menemui Andrew Carnegie. Malam-malam tanpa tidur saya habiskan membayangkan penolakan, ejekan, dan kegagalan. Namun seandainya saya menyerah pada ketakutan itu, saya tidak akan pernah mempelajari rahasia sukses dari para raksasa dunia bisnis. Ketakutan tampak rasional. Dia berbisik, jangan coba-coba, kamu belum siap. Tapi kebenarannya tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar siap. Pencapaian besar lahir bukan dari kesiapan, tapi dari keberanian untuk bertindak meski takut. Edison diejek, dicemooh, namun tetap bertahan. Dia tidak membiarkan rasa takut menentukan takdirnya.
Dan untuk mengalahkan ketakutan, Anda harus menghadapinya langsung dengan tindakan nyata. Pikirkan sesuatu yang sangat Anda inginkan, namun terus tertunda karena rasa takut. Ambil satu langkah kecil hari ini. Setiap tindakan berani sekecil apapun akan melemahkan ketakutan. Keberanian bukan tanpa takut. Keberanian adalah keputusan untuk tetap melangkah meski rasa takut hadir. Ketakutan tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun perbedaan antara pemenang dan yang menyerah sederhana. Pemenang menatapnya dengan mata terbuka dan melangkah maju. Begitu Anda memahami hal ini, rasa takut berhenti menjadi penghalang dan berubah menjadi tanda bahwa Anda sedang tumbuh. Namun ada musuh yang lebih halus, perbandingan. Dia racun yang bekerja diam-diam, menggerogoti kepercayaan diri dari dalam. Kesadaran mendalam itu akhirnya muncul, bahwa perbedaan mendasar antara mereka yang berhasil dan mereka yang tenggelam dalam mediokritas bukan terletak pada bakat atau keberuntungan, melainkan pada satu hal, keteguhan untuk bertahan, hari demi hari, tanpa henti, bahkan ketika segala keadaan tampak bersekongkol untuk menghancurkan harapan. Setiap penolakan, setiap kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran tersembunyi, undangan untuk memperbaiki arah, memperkuat tekad, dan menajamkan strategi. Lihatlah Henry Ford. Ia bangkit dari kebangkrutan dan cemooh dunia hingga membangun kerajaan otomotif yang abadi. Atau Thomas Edison, ribuan kali gagal sebelum cahayanya benar-benar menerangi dunia. Mereka bukan paling berbakat, mereka hanya paling gigih. Kegigihan sejati menuntut tindakan yang konsisten, disengaja, dan berkesinambungan. Satu langkah kecil setiap hari, satu halaman ditulis, satu panggilan dilakukan, satu upaya diulang, semuanya terakumulasi menjadi pencapaian besar yang bermakna. Dalam proses terus maju, keyakinan tumbuh, ketahanan menguat, dan kapasitas berkembang. Namun, jangan pernah berpikir bahwa kegigihan adalah perjuangan sendirian. Pengakuan dan dukungan selalu datang setelah keteguhan diuji oleh waktu. Setiap tindakan disiplin adalah investasi sunyi menuju masa depan. Setiap pengorbanan adalah harga yang dibayar untuk sesuatu yang lebih besar. Kesulitan bukan hukuman, melainkan alat pembentuk. Ia menajamkan karakter, memperkuat batin, dan mempersiapkan diri menghadapi apapun yang datang. Ingatlah, kemenangan tidak terjadi karena keberuntungan, tetapi karena keberanian untuk tetap melangkah, bahkan ketika semua alasan untuk menyerah terasa masuk akal. Andrew Carnegie, Walt Disney, Thomas Edison, mereka semua membayar harga yang sama, waktu, ketekunan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan dari pengorbanan itulah lahir keagungan. Jadi tanyakan pada diri Anda, apa yang bersedia Anda bayar hari ini demi kehidupan luar biasa yang Anda impikan esok hari? Karena jawabannya bukan keadaan, bukan nasib, yang akan menentukan seberapa tinggi Anda melangkah dan seberapa jauh Anda mampu bertahan, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang percaya pada visi Anda. Ia tetap melangkah. Setiap langkah berikutnya membawanya lebih dekat pada sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Satu langkah yang konsisten, sederhana namun transformatif, mengubah hari-hari yang berlalu menjadi kemajuan nyata. Saya pun mengalaminya. Ada banyak momen ketika saya ragu, takut langkah berikutnya akan berujung sia-sia. Namun saya belajar bahwa yang terpenting bukan besarnya langkah, tetapi kejelasan arah. Satu langkah yang diambil dengan keyakinan dan tujuan yang jelas, mampu mengatasi kebekuan bertahun-tahun dan menembus ketakutan yang membatasi. Tindakan nyata mengubah ide menjadi hasil, mimpi menjadi kenyataan, dan niat menjadi pencapaian. Yang sering memisahkan keberhasilan dari kegagalan bukanlah kurangnya kemampuan, tetapi keberanian untuk memulai. Langkah pertama,
selalu menuntut kepercayaan diri dan persiapan matang. Bukan bertindak secara buta, melainkan bertindak dengan kesadaran, strategi, dan ketekunan. Walt Disney menghadapi penolakan, kritik, dan kebangkrutan, namun setiap kegagalan justru menjadi sinyal untuk menyesuaikan arah dan terus maju. Dalam ritme ketekunan itu, kemajuan sejati menjadi tak terhindarkan. Setiap langkah kecil menciptakan momentum. Satu tindakan disengaja membuka pintu menuju langkah berikutnya, dan keraguan jika dibiarkan bisa mematikan seluruh potensi. Sebaliknya, tindakan konsisten, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Jangan menunggu keadaan sempurna. Jangan mencari jaminan mutlak. Ambil langkah berikutnya. Lalu, langkah berikutnya lagi. Tanpa henti. Sampai akhirnya, Anda sadar Anda telah melangkah jauh melebihi apa yang pernah Anda bayangkan. Berhati-hatilah terhadap godaan untuk mengikuti keramaian. Mayoritas sering tampak aman, namun kenyamanan semu itu adalah jebakan yang tak terlihat. Saya pernah mengenal seorang investor brilian yang kehilangan segalanya bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena ia menukar visinya sendiri dengan opini mayoritas yang menenangkan. Keberanian untuk mendengarkan diri sendiri adalah tanda dari setiap individu besar. Andrew Carnegie, Henry Ford, Walt Disney, semuanya berani mempercayai intuisi mereka saat dunia menertawakan visi mereka. Mengikuti keramaian mungkin terasa aman, namun sejatinya itu adalah penjara yang membatasi pertumbuhan. Kebebasan sejati lahir ketika seseorang menolak untuk dikendalikan oleh suara luar dan memilih untuk dipimpin oleh keyakinan diri sendiri. Disiplin harian adalah kekuatan tenang yang luar biasa. Ia mengubah niat menjadi tindakan, dan tindakan menjadi hasil. Saya pernah mengalami masa stagnasi ketika kesibukan tak membawa kemajuan. Sampai akhirnya, saya membangun ritual sederhana. Setiap pagi sebelum mendengar suara dunia, saya bertanya pada diri saya sendiri, apa yang ingin saya bangun hari ini? Pertanyaan itu menjadi kompas hidup saya. Ia menuntun setiap tindakan, setiap keputusan, setiap kata. Dan seiring waktu, hasilnya nyata. Kejelasan meningkat, fokus menguat, kemajuan terasa. Disiplin harian, meski kecil dan sering tak terlihat, mampu mengukir jalan yang kokoh seperti air yang melubangi batu. Menulis satu paragraf, melakukan satu panggilan penting, belajar 1 jam penuh fokus. Tindakan sederhana yang dilakukan berulang kali membangun kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Pikiran yang terlatih dalam disiplin mampu mengenali peluang, menjaga fokus pada yang esensial, dan mengabaikan gangguan yang tak penting. Dari sanalah keunggulan lahir, bukan dari kecepatan, tetapi dari konsistensi yang tak tergoyahkan. Keaslian adalah kekuatan tertinggi. Saya memahami itu ketika diminta meniru gaya orang lain. Awalnya tampak aman, namun saya sadar, dunia tidak menghargai salinan. Dunia menghargai keaslian sejati. Menjadi diri sendiri bukan sekedar pilihan estetis, melainkan keharusan mendasar bagi siapapun yang ingin abadi. Authenticity menuntut keberanian, karena ia membuka sisi terdalam diri kita kepada dunia. Namun, justru di sanalah kebebasan sejati ditemukan. Walt Disney, Andrew Carnegie, Henry Ford, semuanya membuktikan bahwa keberanian untuk berbeda adalah fondasi dari setiap pencapaian besar. Jadilah orisinal. Selaraskan tindakan dengan nilai dan visi pribadi, karena kejelasan dalam diri akan selalu lebih kuat dari kebisingan dunia luar. Kebenaran yang lahir dari keaslian selalu memancarkan daya tarik yang tak terbantahkan. Ia menarik kepercayaan, membangun hubungan, dan melahirkan pengaruh yang abadi. Pada akhirnya, mencoba menjadi orang lain adalah cara paling pasti untuk gagal. Sedangkan menjadi diri sendiri, sepenuhnya, tanpa kompromi, adalah satu-satunya jalan menuju keunggulan yang sejati. Pada dasarnya,
Berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri adalah jalan panjang menuju kegagalan. Sebaliknya, keberanian untuk merangkul siapa diri kita yang sebenarnya adalah fondasi dari dampak yang abadi dan bermakna. Keaslian melampaui gaya atau suara yang khas. Ia berakar pada integritas yang tak tergoyahkan, kejelasan yang sebening kristal, dan komitmen penuh terhadap jati diri yang sejati. Ketika Anda menulis, berbicara, atau bertindak dari ruang keaslian, segala sesuatu mulai selaras dengan sendirinya. Peluang muncul secara alami, pengaruh tumbuh dengan stabil, dan rasa hormat hadir tanpa paksaan. Keaslian bukan soal keuntungan jangka pendek, melainkan fondasi kokoh bagi setiap keberhasilan sejati. Saya akhirnya memahami bahwa hidup baru akan benar-benar berubah ketika kita memutuskan untuk mengubahnya sendiri. Bukan ketika orang lain mulai mempercayai kita, melainkan ketika keyakinan dalam diri menjadi begitu kuat hingga tak ada apapun yang mampu menghalangi. Dulu, saya sering menunggu izin, persetujuan dari mentor, konfirmasi dari teman, atau pengakuan dari orang asing. Namun saya belajar dengan cara yang tidak mudah, bahwa izin itu tidak pernah datang. Kunci sejati selalu ada di dalam diri sendiri. Setiap saat yang dihabiskan untuk menunggu validasi dari luar adalah momen berharga yang hilang, dan satu langkah penting yang tertunda menuju tujuan yang sebenarnya. Mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita adalah tindakan yang membebaskan sekaligus menakutkan. Itu berarti menatap cermin tanpa mengelak dan mengakui dengan jujur, sayalah arsitek utama dari setiap keberhasilan dan kegagalan yang mengelilingi saya. Tak seorang pun memiliki kendali atas tekad kita, atas keteguhan kita, atau atas kejernihan visi yang kita pegang. Saya telah menyaksikan banyak individu brilian yang gagal bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena mereka menyerahkan kendali hidupnya kepada keraguan, ketakutan, dan opini mayoritas yang tidak berpikir. Sebaliknya, mereka yang berani mengambil tanggung jawab penuh menjadi pribadi yang tak terhentikan. Mereka paham bahwa setiap keputusan, setiap tindakan kecil adalah investasi langsung dalam hasil yang mereka pilih untuk ciptakan. Perubahan sejati bukan sekedar keputusan mental. Ia adalah praktik harian yang berkelanjutan. Rangkaian keputusan kecil yang dilakukan dengan sadar, hingga akhirnya membentuk kebiasaan yang berkembang menjadi karakter, dan pada akhirnya membentuk takdir. Itu berarti bangun lebih awal saat tubuh ingin beristirahat, menulis ketika pikiran ingin menunda, dan bertahan ketika dunia mengatakan itu mustahil. Setiap tindakan ini adalah deklarasi diam bahwa Anda memegang kendali penuh, bahwa tidak ada alasan eksternal yang dapat membenarkan stagnasi. Kebenaran paling mendalam yang saya pelajari adalah ini. Tidak ada momen perfect untuk memulai perubahan. Momen perfect adalah saat Anda memilih untuk bertindak sekarang. Keyakinan yang teguh pada diri sendiri adalah kekuatan yang mampu memindahkan gunung, melarutkan hambatan, dan menarik peluang yang sebelumnya tak terlihat. Begitu Anda memahami kebenaran ini, Anda akan menyadari bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari keadaan, keberuntungan, atau persetujuan siapapun. Ia lahir dari keputusan Anda sendiri untuk mengambil kendali atas hidup Anda dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Pilihan terakhir selalu ada di tangan Anda, tentang impian yang ingin diwujudkan, tentang usaha yang Anda curahkan, dan tentang warisan yang ingin Anda tinggalkan. Ketika Anda benar-benar mengatakan pada diri sendiri bahwa tidak ada apapun yang dapat menghentikan Anda, dunia akan merespon. Ia akan bergeser, menyesuaikan dan membuka jalan sesuai keyakinan Anda yang paling dalam. Karena pada akhirnya, transformasi sejati selalu berawal dari dalam diri. Setiap langkah sadar yang Anda tambah, membawa Anda semakin dekat pada kehidupan yang dulu tampak mustahil. Jika pesan ini menggema dalam diri Anda, luangkan waktu sejenak untuk membagikannya. Satu pesan yang tepat,
mungkin cukup untuk mengubah arah hidup seseorang. Terima kasih karena telah memilih untuk tumbuh, untuk berinvestasi dalam diri Anda, dan untuk terus mendaki menuju versi terbaik dari siapa Anda yang sebenarnya.